Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang penyakit tanaman jagung. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nova Laili Wisuda, MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan penyakit tanaman jagung. Yang pertama yaitu penyakit bule atau Clondoni mildew yang mempunyai nama latin Peronospora maydis. Penyakit bule ini mempunyai siklus hidup. Yang pertama yaitu infeksi dari Conidia yang tumbuh di permukaan daun. Kemudian Conidia ini masuk ke jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda. Lesio lokal berkembang ke titik tumbuh dan infeksi yang disebut dengan infeksi sistemik. Conidiophore dan conidia terbentuk keluar dari stomata daun pada malam hari yang lembab. Yang terinfeksi, daun kotyledon pasti akan terinfeksi juga. Kemudian inokulum dari spora, daun kotyledon akan tetap sehat. Penyakit bule ini mempunyai kriteria dalam pertumbuhannya, yaitu membutuhkan spora patogen, membutuhkan beberapa syarat tumbuh. Yang pertama yaitu udara lembab berkisar lebih dari 90%. Kemudian spora patogen ini butuh suhu yang hangat, sekitar 23 derajat Celcius. Spora patogen memproduksi sporanya terjadi pada pukul 3 pagi sampai 5 pagi. Kemudian spora tersebar oleh angin di pagi hari. Butuh waktu 1 jam untuk berkecambah. Biasanya spora menempel di daun muda yang basah. Kemudian ada beberapa gejala pada setiap umurnya, yaitu pada umur 0 sampai 3 minggu daun menguning, meruncing, serta kaku. Kemudian pada umur 3 sampai 5 minggu daun membuka menguning, pertumbuhan lambat, tongkol berbiji abnormal atau tidak normal. Kemudian lebih dari 5 minggu daun mengalami klorosis. Kemudian penyakit bule mempunyai beberapa gejala. Yang pertama yaitu daun berwarna klorotik memanjang sejajar tulang daun. Kemudian daun berwarna putih seperti tepung pada permukaan daun, tapi ada yang menguning seperti di gambar. Kemudian daun yang klorotik sistemik menjadi sempit dan kaku. Tanaman jagung juga pertumbuhannya akan terhambat. Pembentukan tongkol terganggu, bahkan tidak ada tongkolnya pada tanaman jagung. Jika tanaman jagung terinfeksi sistemik umur kurang dari 1 bulan, mempunyai persentase yang besar akan mati. Anakan yang berlebihan, daun menggulung dan terpuntir. Kemudian ada beberapa cara untuk mengendalikan penyakit bule ini. Yang pertama yaitu penggunaan varietas tahan seperti Kalingga, Arjuna, Wiyasa, Bromo,
variegasid, dan hibrida Cl. Yang kedua yaitu pemusnahan tanaman terinfeksi. Kemudian pencegahan dengan fungisida sistemik berbahan aktif metaksil. Yang keempat, pengaturan waktu tanam agar serempak, yaitu awal sampai akhir musim kemarau. Yang kelima yaitu pelegiran tanaman. Kemudian yang kedua yaitu penyakit karat daun. Penyakit karat daun ini mempunyai nama latin Puccinia sp. Puccinia sp ini mempunyai siklus hidup. Yang pertama, Teliospora berkecambah membentuk Basidiospora. Kemudian Basidiospora berkecambah dan mengadakan penetrasi daun Oxalis sp menjadi spermatia. Kemudian spermatia ini mengadakan fusi dengan hipa lentur dan memasuki stadia Aisia pada permukaan bawah daun Oxalis. Selanjutnya terbentuk Aiziospora. Aiziospora ini kemudian diterbangkan oleh angin dan jatuh pada daun jagung, kemudian menginfeksinya. Pada daun jagung, Uredospora akan terbentuk. Puccinia sp ini mempunyai beberapa syarat tumbuh, yaitu yang pertama Puccinia polysora dan Puccinia zeae. Cocok pada suhu tinggi 27 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu karat ini ditemukan pada dataran rendah sampai dataran tinggi yaitu 1200 meter. Kemudian yang ketiga ditemukan pada musim hujan sampai musim kemarau. Karat daun ini mempunyai beberapa gejala pada tanaman jagung. Yang pertama ada bisol atau pustules sorry pada daun. Kemudian yang kedua bisul muncul di atas dan bawah permukaan daun. Yang ketiga berwarna coklat kemerahan, kemudian berwarna hitam kecoklatan setelah Teliospora berkembang. Yang terakhir daun menjadi kering atau akan menjadi penularan yang berat. Cara pengendaliannya yang pertama yaitu penanaman varietas tahan seperti Arjuna, Bromo, Rama, C3, Pioneer 2, Pioneer 3, CPL2, Semar, Semar 1, dan Semar 2. Kemudian aplikasi fungisida pada saat mulai tampak bisul karat pada daun. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit gosong atau juga disebut semut yang mempunyai nama latin Ustilagomaides. Ustilagomaides ini mempunyai siklus hidup. Yang pertama, Ustilagomaides chlamydospora akan berkecambah dan menghasilkan sporidia. Kemudian sporidia di bawah angin atau percikan air sampai pada tanaman jagung muda. Yang ketiga, miselium akan masuk ke jaringan tanaman melalui stomata. Kemudian akan melakukan penetrasi atau pelukaan langsung melalui dinding sel dan menstimulir sel inangnya untuk membelah. Kemudian ini merupakan gambaran Ustilagomaides. Siklus hidup Ustilagomaides. Yang pertama yaitu tumor dewasa akan menyebarkan Teliospora. Kemudian Teliospora ini akan berkecambah dan menjadi sel haploid. Kemudian akan melakukan pembentukan tabung konjugasi dan menjadi filamen dikariotik. Kemudian
melakukan pembentukan apresorsium dan pelukaan atau penetrasi pada tanaman. Selanjutnya, micelia dikaryotik akan tumbuh di antara atau di tengah-tengah sel dan menjadi karyogami dan fragmentasi. Kemudian melakukan pembentukan teliospora dan menjadi tumor muda, dan tumor muda akan menjadi tumor dewasa. Kemudian gejala pada penyakit gosong pada tanaman jagung. Gal dibungkus jaringan putih kehijauan sampai putih perak mengkilat. Bagian dalam gal berwarna gelap, berubah menjadi massa tepung, spora berwarna coklat sampai kehitaman. Gal dapat terjadi pada semua tanaman jagung. Kemudian gal ini menyerang pada tongkol apabila tongkol tersebut pertumbuhannya sudah maksimal. Gal terdapat pada daun tetap kecil atau gal pada daun akan tetap kecil. Bila bunga jantan terinfeksi, maka semua tongkol juga akan terinfeksi. Kemudian ada beberapa pengendaliannya untuk penyakit gosong ini. Itu yang pertama, gunakan varietas tahan. Yang kedua, gunakan pestisida. Yang ketiga, rotasi tanaman. Dan yang keempat, perlakuan benih. Kemudian yang keempat yaitu penyakit bakteri busuk batang atau disebut juga bakterial stall rot. Penyakit bakteri busuk batang ini mempunyai nama latin Erwinia chrysanthemi. Erwinia chrysanthemi ini mempunyai siklus hidup. Yang pertama, bakteri dapat bertahan secara saprofit pada sisa-sisa tanaman mati. Kemudian menginfeksi tanaman jagung melalui stomata, hidatoda atau luka pada daun maupun batang. Bakteri ini juga dapat ditularkan melalui biji dari tanaman yang terinfeksi. Kemudian gejala yang ditimbulkan pada penyakit busuk batang yaitu tanaman tiba-tiba rebah, pangkal batang terinfeksi bakteri akan bertekstur lunak, jaringan yang terinfeksi akan berbau busuk, kemudian batang yang terinfeksi menjadi basah dan berair, bagian batang akan terpuntir. Kemudian pengendalian busuk batang dapat dilakukan dengan penggunaan varietas tahan. Kemudian pengolahan tanah yang baik, karena siklus hidup Erwinia chrysanthemi ini bakterinya akan terbebaskan ke dalam tanah. Jadi pengolahan tanah dapat dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Kemudian menghindari banjir, mengatur drainase dengan baik, eradikasi tanaman terinfeksi, penambahan pH tanah dengan kapur pertanian, serta mengurangi penggunaan pupuk N. Kemudian penyakit yang kelima yaitu penyakit virus mosaik kerdil jagung atau Maize Dwarf Mosaic Virus (MDMV). Virus mosaik ini merupakan virus yang ditularkan secara mekanis oleh serangga vektor secara non-persisten. Lebih dari 20 spesies aphids dilaporkan dapat memindahkan virus ini. Aphid daun jagung, Rhopalosivum maedis Fitch, kutu hijau, Schizapis gramineum, dan aphid persik hijau.
Penularan lewat biji sangat rendah, yaitu 0,05%. Kemudian gejala yang ditimbulkan oleh MDMV yaitu gejala jelas pada daun muda, yaitu membuka sebagian. Terdapat mosaik atau warna hijau muda dan tua. Warna hijau atau kekuningan memanjang sejajar tulang daun. Kemudian terhambat pertumbuhan atau terjadi stunting. Ukuran tongkol dan biji berkurang. Gejala ini tampak pada umur 15 hari. Kemudian ini merupakan siklus hidup dari MDMV. Siklus hidup ini dimulai dari apit yang memperoleh MDMV dari tanaman yang terinfeksi. Kemudian protein HC-Pro membentuk interaksi jembatan molekuler antara daerah triplet dengan vektor. Kemudian apit ini meletakkan MDMV pada tanaman yang sehat pada saat makan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.